Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukiana Putri Anggraini dengan NIM 210104030077 dari lokal 21C Program Studi Manajemen Dakwah UIN Antasari Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan peta konsep atau mind mapping yang akan menjadi acuan kita pada pembahasan kali ini, yang dimana di pembahasan pertama kita akan membahas pengertian ruang lingkup hakikat, urgensi, dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah, yang berisikan yang pertama ada pengertian ilmu komunikasi, yang kedua ada ruang lingkup hakikat ilmu komunikasi, dan yang terakhir ada urgensi dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Pembahasan yang kedua ada proses komunikasi yang terdiri dari pengertian komunikasi, unsur-unsur komunikasi, proses komunikasi, tingkat proses komunikasi, dan yang terakhir hambatan dalam proses komunikasi. Lalu pembahasan yang ketiga ada sejarah dan perkembangan komunikasi yang terdiri dari definisi komunikasi, sejarah ilmu komunikasi, perkembangan ilmu komunikasi, dan yang terakhir hal-hal yang mempengaruhi komunikasi. Lalu pembahasan yang keempat ada prinsip komunikasi umum maupun prinsip komunikasi Islam yang terdiri dari prinsip-prinsip komunikasi dan yang kedua ada prinsip komunikasi Islam. Lalu di pembahasan yang kelima ada model-model komunikasi yang terdiri dari pengertian model komunikasi, macam-macam model komunikasi, dan yang terakhir fungsi dan manfaat model-model komunikasi. Dan pembahasan yang terakhir ada jenis, bidang, dan konteks komunikasi yang terdiri dari jenis komunikasi, bidang komunikasi, dan konteks komunikasi. Selanjutnya langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama. Materi yang pertama ada pengertian ruang lingkup hakikat, urgensi, dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Yang pertama ada pengertian ilmu komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti suatu pesan antara komunikator dan komunikan. Biasanya diakhiri dengan suatu hasil yang disebut sebagai efek komunikasi. Lalu ada beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli, diantaranya ada menurut Carr. Komunikasi adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu upaya yang sistematis dalam merumuskan secara tegas mengenai asas-asas penyampaian informasi dan pembentukan pendapat serta sikap. Dalam hal ini, melalui suatu proses guna mengubah perilaku orang lain. Oleh karenanya, seorang komunikator dalam menyampaikan pesan atau informasi terlebih dahulu harus memahami segi kejiwaan dari penerima pesan atau komunikan. Yang kedua ada menurut Wilbur-Schramm, komunikasi adalah suatu perwujudan persamaan makna antara komunikator dan komunikan. Komunikasi tidak hanya tukar pendapat tetapi mencakup lebih luas. Artinya, suatu proses penyampaian pesan di mana seseorang atau lembaga tersebut berusaha mengubah pendapat atau perilaku si penerima pesan atau penerima informasi. Lalu yang ketiga ada menurut Edward de Pari, komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dan dilakukan oleh penyampai pesan untuk ditunjukkan kepada penerima pesan. Yang kedua ada ruang lingkup hakikat ilmu komunikasi. Effendi membagi lingkup komunikasi manusia ke dalam 7 lingkup yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ruang lingkup berdasarkan bidang komunikasi yang diantaranya meliputi komunikasi sosial, komunikasi organisasi atau manajemen, komunikasi bisnis, komunikasi politik, komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, komunikasi pembangunan, dan yang terakhir komunikasi tradisional. Yang kedua ada sifat komunikasi yang ruang lingkupnya dapat diklasifikasikan pada yang pertama ada komunikasi verbal yang terdiri dari komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Yang kedua ada komunikasi nirverbal yang terdiri dari komunikasi kial, komunikasi gambar, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada komunikasi tatap muka dan yang terakhir ada komunikasi bermedia. Selanjutnya ada tatanan komunikasi yang merupakan proses komunikasi yang ditinjau dari sisi jumlah peserta komunikasi. Yang pertama ada komunikasi pribadi yang terdiri dari komunikasi intrapribadi dan komunikasi antar pribadi. Yang kedua ada komunikasi kelompok. Yang pertama ada kelompok kecil seperti ceramah, forum diskusi, sponsium, diskusi panel, seminar, dan curah sarah.
Kemudian ada komunikasi kelompok besar, komunikasi massa yang meliputi komunikasi media cetak seperti surat kabar dan majalah. Dan yang terakhir ada komunikasi media seperti surat, telepon, pamflet, poster, spanduk, dan mungkin media lain yang masih belum disepakati keberadaannya sebagai media massa seperti media sosial, seperti Facebook, YouTube, dan WhatsApp. Lalu ada tujuan komunikasi yang antara lain, yang pertama ada mengubah sikap, yang kedua mengubah opini atau pendapat atau pandangan, yang ketiga mengubah perilaku, dan yang terakhir mengubah masyarakat. Oke, di slide selanjutnya ada fungsi komunikasi. Secara umum, fungsi komunikasi adalah yang pertama memberi informasi, yang kedua mendidik, yang ketiga menghibur, dan yang terakhir mempengaruhi. Selanjutnya ada teknik komunikasi yang terdiri dari komunikasi informatif, komunikasi persuasif, komunikasi pervasif, komunikasi korsif, komunikasi instruktif, dan terakhir ada hubungan manusiawi. Selanjutnya ada metode komunikasi yang meliputi jurnalisme, baik cetak, elektronik maupun online, hubungan masyarakat, periklanan, propaganda, perang urat saraf, perpustakaan, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya ada urgensi dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Ilmu komunikasi dan dakwah sangatlah memiliki hubungan yang erat, terutama dalam cara penyampaian pesan dan informasi keagamaan kepada umat manusia. Baik dari segi metode penyampaian pesan atau informasi, dakwah dan tabligh memiliki bentuk berupa kitabah jurnalis, kitabah retorika, ilham dalam bentuk drama, film, atau sinetron. Apabila dianalisis mendalam dan menyeluruh, dalam proses dakwah terdapat keselarasan antara proses dakwah dan komunikasi. Dengan melihat hasil dari usaha komunikator dalam penyampaian pesan berupa ajaran agama Islam kepada komunikan. Dari hal tersebut banyak yang menyebutkan bahwa proses dakwah tak dapat terlepas dari proses komunikasi. Tentunya yang dimaksud adalah kesinambungan akan proses komunikasi keagamaan yang memiliki kebutuhan dalam proses penyampaian keislaman melalui ilmu dakwah. Pembahasan selanjutnya ada proses komunikasi. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Kata sama yang dimaksud adalah sama makna. Secara terminologis, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang atau manusia. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan menjadi lebih baik apabila kedua belah pihak antara pengirim dan penerima dapat saling memahami. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi yang terdiri dari yang pertama ada source atau sumber, komunikator, message atau pesan, komunikan, destination, medium atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi, feedback, dan yang terakhir efek atau perubahan yang terjadi. Yang C ada proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses peleburan makna dari lambang-lambang komunikasi yang disampaikan komunikator dan komunikan. Gambaran terjadinya proses komunikasi adalah sebagai berikut. Pengirim adalah komunikator yang memberikan atau menyampaikan ide atau informasi kepada komunikan. Encoding adalah pengkodean pesan dalam bentuk simbolis untuk mencapai tujuan komunikasi. Pesan adalah sebuah ide atau informasi dari pengirim atau sumber. Media adalah saluran atau sarana penyampaian pesan. Decoding adalah pesan yang telah di-encoding diubah kembali menjadi bahasa yang dimengerti sesuai dengan pikiran penerima. Lalu ada penerima atau orang atau organisasi yang dituju pengirim untuk berbagi pemikiran, ide, dan sebagainya. Lalu ada respon atau tanggapan dari pemikiran, ide, atau informasi yang diberikan oleh pengirim. Umpan balik adalah memberikan balasan pemikiran, ide, atau informasi kepada pengirim. Dan yang terakhir ada noise, yaitu menunjukkan gangguan dalam setiap tahapan proses komunikasi. Sebagai contoh, Dina adalah pengirim pesan. Ia memberitahukan berita tentang COVID-19 kepada temannya. Temannya di sini adalah penerima pesan. Rina merespon berita yang diberitahukan Dina dan membalas pesannya dengan sebuah pemikirannya tentang COVID-19. Dan ternyata Dina dan Rina memiliki pandangan yang berbeda atau noise. Oke, materi selanjutnya ada D, tingkatan proses komunikasi. Menurut Dennis, secara umum kegiatan atau proses komunikasi dalam masyarakat dapat berlangsung dalam 6 angkatan. Yang pertama ada komunikasi intrapribadi, yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang berupa proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem saraf. Yang kedua ada komunikasi antar pribadi, yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang dan orang lain.
Yang ketiga ada komunikasi dalam kelompok, yaitu kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Pada tingkatan ini, setiap individu yang terlibat berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok. Yang keempat ada komunikasi antar kelompok atau asosiasi, yaitu kegiatan komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dan kelompok lainnya, atau antara suatu asosiasi dan asosiasi lainnya. Yang kelima ada komunikasi organisasi, yaitu mencakup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antar organisasi. Yang keenam ada komunikasi dengan masyarakat secara luas, yaitu komunikasi yang ditujukan kepada masyarakat secara luas. Bentuk kegiatan komunikasinya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada komunikasi massa, yaitu komunikasi melalui media massa seperti radio, majalah, surat kabar, dan televisi. Yang kedua ada tanpa melalui media massa, misalnya ceramah atau pidato di lapangan terbuka. Sifat isi pesan komunikasi yang disampaikan menyangkut kepentingan orang banyak, tidak bersifat pribadi. Selanjutnya ada materi terakhir di pembahasan kali ini, yaitu ada hambatan dalam proses komunikasi. Hambatan komunikasi dapat mempersulit penyampaian pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang disampaikan, serta mempersulit memberikan umpan balik. Umumnya ada 4 jenis hambatan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama ada hambatan personal. Hambatan personal adalah hambatan yang terjadi pada komunikator maupun komunikan. Hambatan jenis ini meliputi sikap, prasangka, emosi, bias, stereotyping, dan lain-lain. Yang kedua ada hambatan kultural. Hambatan jenis ini mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi saat seseorang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Yang ketiga ada hambatan fisik. Hambatan fisik bisa mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan jenis ini mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Biasanya, hambatan yang bersifat fisik ini dapat dengan mudah diatasi. Dan yang terakhir ada hambatan lingkungan. Hambatan komunikasi tidak melulu disebabkan manusia sebagai peserta komunikasi. Ada beberapa faktor lingkungan yang juga bisa mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Contohnya, hambatan yang dipicu oleh faktor lingkungan adalah latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan jenis ini mencakup tingkat aktivitas, kenyamanan, gangguan, dan waktu. Pembahasan selanjutnya ada sejarah dan perkembangan komunikasi. Yang pertama ada definisi komunikasi. Komunikasi menurut bahasa atau etimologi dalam ensiklopedia umum diartikan sebagai perhubungan. Komunikasi yang dilakukan hendaknya dengan lambang-lambang atau bahasa yang mempunyai kesamaan arti antara orang yang memberi pesan dengan orang yang menerima pesan. Karena komunis di sini bisa saja diberi arti dengan sama makna atau sama arti, sehingga lambang-lambang yang diberikan itu merupakan milik bersama antara orang yang memberi lambang dengan orang yang menerima lambang. Jadi jika komunikasi itu menggunakan lambang atau bahasanya tidak dimengerti oleh yang menerima, maka itu bukanlah komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada sejarah ilmu komunikasi. Ada pendapat mengatakan bahwa sejarah ilmu komunikasi tumbuh melalui 3 jalur atau jalan, yakni publistik, jurnalistik, dan retorika. Ilmu komunikasi secara tradisional berkembang dari akar yang kuat, yaitu retorika, yang secara sistematis dan metodologis dipelajari, diteliti, dan dipraktikkan oleh Socrates, Plato, Aristoteles, kemudian dilanjutkan oleh Demosthenes, Cicero, dan lain-lain. Pada waktu itu, retorika yang merupakan cikal bakal publistik tersebut hanya mempunyai ruang lingkup di negara Yunani. Pada abad selanjutnya, setelah ditemukan alat cetak yang menyebabkan timbulnya surat kabar, maka para cendekiawan mempelajari dan menelitinya. Sementara itu, ilmu persurat kabaran di Amerika Serikat dikenal dengan ilmu komunikasi, dan melalui tahap-tahap jurnalis dan mass communication, ada pendapat yang mengatakan bahwa ilmu komunikasi juga datang dari tahap lain, yakni speech communication, yang di Indonesia dikenal sebagai retorika. Tokoh retorika yang terkenal adalah Aristoteles, yang mendefinisikan retorika sebagai semua cara persuasi melalui etos, patos, dan logos. Kemudian perjalanan selanjutnya ilmu komunikasi bisa ditelusuri dari arah jurnalis dan akan dibahas secara berurutan. Yang pertama ada pada masa Benjamin Franklin. Jurnalis dianggap sebagai seni antara tahun 1700 sampai 1870. Lalu ada pada masa Robert Lee, jurnalis sebagai ilmu sosial antara tahun 1870 sampai 1930. Lalu ada masa Harold Laswell, jurnalis menjadi komunikasi di masa antara tahun 1930 sampai 1950. Dan yang terakhir ada pada masa Wilbur Komunikasi massa menjadi ilmu komunikasi antara tahun 1950 sampai sekarang.
Adapun ilmu komunikasi yang berkembang di Indonesia adalah komunikasi yang sesuai dengan gaya Indonesia. Ilmu komunikasi yang berkembang selanjutnya dianggap lebih luas dari publistik. Publistik ada spesialisasi komunikasi yang bersifat publik, persuasif, dan aktual. Publistik amat berguna bagi Indonesia dalam menganalisis pengaruh-pengaruh komunikasi terhadap perubahan sosial budaya. Untuk itu, publistik harus dipelajari sebagai bagian utama dari ilmu komunikasi. Materi selanjutnya ada perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama pada periode tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Perkembangan lahirnya ilmu komunikasi dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Sebutan komunikasi dalam konteks arti yang berlaku sekarang ini memang belum dikenal saat itu. Istilah yang berlaku pada zaman tersebut adalah retorika. Selanjutnya antara tahun 1900 sampai Perang Dunia II. Pada masa itu, bidang kajian komunikasi dan kehidupan sosial mulai berkembang sejalan dengan proses modernisasi yang terjadi. Diasumsikan bahwa komunikasi mempunyai peran dan kontribusi yang nyata terhadap perubahan sosial. Sementara itu, di bidang penelitian komersial, dampak iklan terhadap halayak serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut industri media mulai berkembang sejalan dengan tumbuhnya industri periklanan dan penyiaran. Selanjutnya, periode konsolidasi. Setelah Perang Dunia II sampai tahun 1960-an, periode ini disebut dengan periode konsolidasi, karena pada masa ini konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mulai terjadi. Lalu periode teknologi. Periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960-an sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Menurut Roger, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin ilmu telah mulai memasuki periode take-off atau tinggal landas sejak tahun 1950. Materi terakhir di pembahasan ini yaitu ada hal-hal yang mempengaruhi komunikasi. Menjelang abad ke-20 telah terjadi revolusioner hampir dalam segala bidang. Perkembangan dalam hampir segala bidang ini mempengaruhi pula perkembangan komunikasi. Perkembangan itu yakni ada pada bidang transformasi, bidang penduduk, bidang energi, dan yang terakhir bidang teknologi. Pembahasan selanjutnya ada prinsip komunikasi umum maupun prinsip komunikasi Islam. Materi yang pertama ada prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi adalah penjabaran lebih jauh dari hakikat atau definisi. Alasan ini diperlukan untuk lebih memahami karakter dan asumsi dalam komunikasi. Istilah lain untuk prinsip komunikasi adalah asumsi-asumsi komunikasi. Dedi Mulyani menyebutkan 12 prinsip komunikasi, antara lain: yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Simbol atau lambang adalah sesuatu untuk menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang untuk menyebut sesuatu. Lambang dapat berupa kata, perilaku nonverbal, dan objek yang telah disepakati bersama. Contohnya, kata kursi itu adalah kesepakatan orang Indonesia untuk menyebut satu jenis tempat duduk tertentu. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Meski ada ungkapan yang terkenal jika we cannot not communicate, namun tidak semua perilaku kita adalah komunikasi. Aktivitas komunikasi baru dapat terjadi bila kita sudah mulai menafsirkan suatu objek atau memberi makna atas perilaku orang lain atau diri sendiri. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan dimensi isi atau makna terkait dengan simbol verbal dan menunjukkan muatan atau apa yang dikatakan, sementara dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakan, hubungan peserta komunikasi, dan bagaimana seharusnya pesan ditafsirkan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Sasa Juarsa Senjaja dalam bahasa yang lain menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan dan keinginan dari pelaku. Pengertian sadar di sini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi yang terkendalikan atau terkontrol, bukan dalam keadaan mimpi. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Konteks ruang dan waktu dalam komunikasi berpengaruh pada makna. Oleh karena itu, makna pesan tergantung pada konteks fisik dan ruang, waktu, sosial, dan psikologis dari peserta komunikasi. 6. Melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika kita menyapa seseorang di pagi hari dengan salam dan ucapan selamat pagi, kita akan memprediksi jawaban dari salam yang telah kita lontarkan. 7. Komunikasi bersifat sistematik. Komunikasi sebagai suatu sistematik, artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan. 8. Pengaruh latar belakang sosial budaya terhadap efektivitas komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai yang diharapkan para pesertanya.
9. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Meskipun komunikasi bersifat linear atau satu arah, akan tetapi sebenarnya komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya bersifat dua arah. Ketika seseorang berbicara kepada orang lain atau kepada sekelompok orang, sebenarnya komunikasi berlangsung dua arah. 10. Komunikasi bersifat sinambung, dinamis, dan transaksional komunikasi. Bersifat transaksi dan interaksi, proses komunikasi pada intinya merupakan transmisi pesan antara komunikator dan komunikan. Hal ini penyebab terjadinya transaksi dan berlangsung secara kontinu. 11. Komunikasi bersifat irreversibel. Suatu perilaku adalah peristiwa dan menjadi fakta. Yang terakhir, komunikasi bukan panasea. Untuk penyelesaian berbagai masalah komunikasi bukan panasea atau obat manjur untuk menyelesaikan segala persoalan. Persoalan atau konflik mungkin berkaitan dengan masalah struktural, yang dimana masalah itu hanya dapat diselesaikan dengan memenuhi tuntutan dari keduanya. Materi selanjutnya ada prinsip komunikasi Islam. Dalam berkomunikasi, Islam juga memiliki prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan, sehingga komunikasi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak menimbulkan rasa kekecewaan atau rasa iri hati. Prinsip komunikasi Islam ada prinsip ikhlas, prinsip kejujuran, prinsip privasi, prinsip selektivitas dan validitas, prinsip pahala dan dosa, prinsip pengawasan, dan yang terakhir ada prinsip saling mempengaruhi. Komunikasi Islam adalah sistem komunikasi umat Islam. Komunikasi Islam lebih fokus pada sistemnya, yaitu sistem yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jalaluddin Rahmat menyimpulkan 6 prinsip komunikasi yang didapatkan dari Al-Quran, yaitu yang pertama ada qaulan sadidan atau perkataan yang benar, qaulan baligan atau menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah, dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Yang ketiga ada qaulan masyhur atau bahasa yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit dan tepat pada sasaran. Yang keempat ada qaulan layinan atau perkataan yang tidak keras dan tidak kasar. Yang kelima ada qaulan kariman, kata-kata yang bijaksana. Dan yang terakhir ada qaulan ma'rufan, perkataan yang enak dirasa oleh jiwa dan membuat kita menjadi penurut. Pembahasan selanjutnya ada model-model komunikasi. Materi yang pertama ada pengertian model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Menurut Sorena dan Mortensen, model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadi komunikasi. Secara umum, tahapan dalam proses komunikasi dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama ada sender adalah individu atau orangnya, lalu ada encoding, adalah menerjemahkan pemikiran tentang apa yang ingin disampaikan ke dalam kode atau bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain, lalu ada message atau pesan yang merupakan informasi yang ingin disampaikan sender kepada receiver, lalu ada channel atau medium yang merupakan saluran yang akan dipakai untuk menyampaikan pesan, ada decoding yang artinya memecahkan sandi, lalu ada receiver atau adalah orang, lalu ada noise yang merupakan sesuatu yang mengganggu terhadap penyampaian dan pemahaman terhadap pesan. Lalu yang terakhir ada feedback yang merupakan pengetahuan tentang dampak pesan pada receiver dan menimbulkan reaksi receiver disampaikan kepada sender. Materi selanjutnya ada macam-macam model komunikasi. Yang pertama ada model SR atau stimulus respon, adalah model komunikasi yang paling dasar. Model tersebut menggambarkan hubungan stimulus respon. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi reaksi yang sangat sederhana. Sebagai contoh, bila seorang lelaki berkedip kepada seorang wanita dan wanita itu kemudian tersipu malu, atau bila saya tersenyum dan kemudian Anda membalas senyum saya, itulah pola SR. Yang kedua, model Aristoteles. Model Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik. Komunikasi terjadi ketika seseorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada halayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Contohnya, ketika seorang anak menasihati anak-anaknya, karena pada dasarnya seorang ayah akan memberikan kata-kata bijak atau kata-kata positif. Yang ketiga, model Laswell. Model komunikasi Laswell merupakan ungkapan verbal yakni who, say what, in which channel, to whom, with what effect. Lalu selanjutnya ada model Shannon dan Weaver. Model Shannon dan Weaver ini menyoroti program penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model itu melukiskan suatu sumber yang menyandi atau menciptakan pesan dan menyampaikan melalui suatu saluran kepada seorang penerima yang menyandi balik atau pencipta ulang pesan tersebut.
Yang keenam ada model Scrum Wilber. Wilber Scrum merupakan serangkai model komunikasi. Menurut Wilber Scrum, komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya 3 unsur. Yang pertama ada sumber, pesan, dan sasaran. Sebagai contoh, saat Anda membentak orang, maka orang yang dibentak tersebut menangis. Lalu yang membentak merasa kasihan sehingga tidak mengulangi lagi. Selanjutnya ada model NAPCOM. Dalam model komunikasi tersebut sering disebut sebagai model ABX atau model simetri. Dalam model komunikasi NAPCOM terdapat 3 elemen penting, yaitu yang pertama ada A yang artinya sender atau pengirim, lalu B yang artinya receiver atau penerima, dan yang X artinya topik atau tema permasalahan orang ketiga atau kebijakan. Dan yang terakhir ada model Berlo. Sebuah model lain yang dikenal luas adalah model David K. Berlo yang ia kemukakan pada tahun 1960-an. Model ini dikenal dengan model SMQR, kepanjangan dari Source, Message, Channel, dan Receiver. Materi selanjutnya ada C. Fungsi dan manfaat model-model komunikasi. Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan fungsi model komunikasi, yaitu yang pertama melukiskan proses komunikasi, yang kedua menunjukkan hubungan visual, dan yang terakhir membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Sedangkan buku pengantar ilmu komunikasi Profesor Sasa Senjajaswarsa menyebutkan ada 4 fungsi komunikasi, yaitu yang pertama ada mengorganisasikan, atau model membantu kita mengurut-urutkan serta mengaitkan satu bagian sistem dengan bagian atau sistem yang lainnya, sehingga kita memperoleh gambaran yang menyeluruh tidak sepotong-sepotong. Yang kedua ada heuristik, atau melalui model kita akan dapat mengetahui sesuatu hal secara keseluruhan. Yang ketiga ada prediktif, atau model membantu kita dalam menjelaskan tentang suatu hal melalui penyajian informasi yang sederhana. Dan yang terakhir ada pengukuran. Melalui model kita dapat memperkirakan tentang hasil atau akibat yang akan dapat dicapai. Lalu di pembahasan selanjutnya ada jenis, bidang, dan konteks komunikasi. Materi yang pertama ada jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Contohnya seperti surat, email, dan platform chattingan lainnya. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Cara melakukan komunikasi nonverbal ini adalah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut, tetapi dengan cara melakukan suatu tindakan. Berikut beberapa contoh dari komunikasi nonverbal. Yang pertama ada ekspresi wajah, bahasa tubuh, sentuhan, dan yang terakhir penampilan. Selanjutnya yang ketiga ada komunikasi formal. Komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Contohnya adalah ketika seminar, pembicara umumnya akan menggunakan bahasa baku yang mudah dimengerti serta berada dalam ruang lingkup atau tata letak yang formal pula. Yang keempat ada komunikasi informal. Terjadi ketika ada seorang atau lebih baik dalam organisasi maupun suatu perusahaan yang tidak ditentukan sebelumnya dalam suatu struktur organisasi maupun tidak mendapatkan kesaksian resmi. Contohnya seperti desas-desus, gosip, maupun kabar burung. Selanjutnya yang kelima ada komunikasi nonformal. Komunikasi ini terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat formal serta informal. Contohnya adalah ulang tahun perusahaan, ulang tahun organisasi, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam ada komunikasi langsung. Komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari perantara pihak ketiga maupun media komunikasi yang ada, serta tidak dibatasi oleh jarak. Contohnya ketika seseorang bertemu di suatu tempat dan melakukan komunikasi. Lalu yang ketujuh ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi terjadi atau dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun alat sebagai media komunikasi. Contohnya adalah komunikasi dengan menggunakan telepon seluler melalui platform media sosial maupun platform untuk chat lainnya. Yang kedelapan, komunikasi berdasarkan maksudnya. Jenis komunikasi berdasarkan maksudnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pidato, memberi ceramah, wawancara, serta memberikan perintah atau tugas. Maka dapat diketahui bahwa inisiatif dari komunikator menjadi penentu. Begitu pula dengan kemampuan dari komunikator, yang memegang peran ketika proses komunikasi dapat berjalan sukses atau tidak. Lalu selanjutnya ada komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama ada komunikasi vertikal, yang terjadi dalam satu bentuk komunikasi antara pemimpin kepada para anggotanya.
Yang kedua, ada komunikasi horizontal. Dapat terjadi ketika ruang lingkup organisasi maupun perusahaan di antara orang yang memiliki kedudukan sejajar. Contohnya adalah komunikasi antar para karyawan, komunikasi antar siswa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada komunikasi diagonal. Adalah komunikasi antara orang yang memiliki suatu kedudukan berbeda pada posisi yang tidak sejalur atau vertikal. Contohnya adalah ketika ada karyawan dari divisi kreatif maupun divisi teknik di suatu perusahaan melakukan komunikasi. Yang ke-10 ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan beberapa pihak dari masyarakat yang berada di luar organisasi maupun perusahaan tersebut. Komunikasi eksternal dapat memiliki maksud berupa memperoleh pengertian, bantuan, kepercayaan, maupun menjalin kerjasama dengan masyarakat. Komunikasi eksternal dapat berbentuk konferensi pers, pameran, eksposisi, promosi, siaran radio, siaran televisi, bakti sosial, dan lain sebagainya. Yang ke-11 ada komunikasi berdasarkan jumlah komunikan atau komunikator. Jenis komunikasi berdasarkan jumlah dari orang yang berkomunikasi atau jumlah komunikan maupun komunikatornya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada komunikasi perseorangan, merupakan komunikasi yang dapat terjadi dengan cara perseorangan maupun individu dengan pribadi lainnya mengenai persoalan yang sifatnya pribadi. Dan yang terakhir ada komunikasi kelompok, merupakan komunikasi yang dapat terjadi pada suatu kelompok mengenai suatu persoalan yang menyangkut kepentingan dan kelompok tersebut. Yang ke-12 ada komunikasi berdasarkan peranan individu. Peranan individu memiliki peran penting dalam proses komunikasi. Ada 3 jenis komunikasi yang dibedakan berdasarkan peranan individu sebagai berikut. Yang pertama ada komunikasi antar individu dengan individu lain. Setiap individu dapat bertindak sebagai seorang komunikator yang mampu mempengaruhi individu lainnya. Yang kedua ada komunikasi antar individu dengan cakupan lingkungan yang lebih luas. Dan yang terakhir ada komunikasi antar individu dengan suatu kelompok atau lebih. Pada jenis komunikasi ini, individu memiliki peran sebagai perantara antara dua kelompok maupun lebih. Yang ke-13 ada komunikasi jaringan kerja. Komunikasi jaringan kerja dapat terjadi di dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Komunikasi jaringan kerja dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada komunikasi jaringan kerja rantai, merupakan komunikasi yang dapat terjadi sesuai dengan saluran hierarki dari organisasi dengan jaringan dari komando, sehingga komunikasi jaringan kerja rantai ini terjadi dengan mengikuti pola dari komunikasi formal. Yang kedua ada komunikasi jaringan kerja lingkaran, adalah komunikasi yang dapat terjadi melalui suatu saluran komunikasi dengan bentuk yang menyerupai pola lingkaran. Dan yang terakhir ada komunikasi jaringan bintang. Bentuk komunikasi jaringan kerja bintang merupakan komunikasi yang terjadi melalui satu sentral, yaitu saluran yang dilalui umumnya lebih pendek. Yang ke-14 ada komunikasi ajaran informasi. Jenis komunikasi ajaran informasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada komunikasi satu arah, merupakan suatu komunikasi yang hanya berjalan dengan satu pihak saja. Dan yang kedua ada komunikasi dua arah, adalah komunikasi yang memiliki sifat timbal balik antara komunikan dengan komunikator. Yang ketiga ada komunikasi ke arah atas, adalah komunikasi yang dapat terjadi pada atasan dengan bawahan dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Dan yang terakhir ada komunikasi ke arah samping, merupakan komunikasi yang dapat terjadi di antara orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar, contohnya sesama karyawan dan sesama murid. Lalu yang terakhir ada komunikasi visual. Jenis komunikasi ini merupakan suatu proses komunikasi nonverbal yang menggunakan visual untuk menyampaikan pesan maupun informasi, seperti gaya rambut, gaya make up, bahkan hingga gaya berpakaian. Materi selanjutnya ada B, bidang komunikasi. Maksud dari bidang di sini adalah aspek bidang kehidupan manusia itu sendiri, di mana di antara aspek kehidupan manusia berbeda antara bidang satu dengan lainnya. Bidang-bidang komunikasi tersebut mencakup beberapa jenis komunikasi sebagai berikut. Yang pertama ada komunikasi sosial. Komunikasi sosial diartikan sebagai suatu proses interaksi di mana seseorang atau suatu lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain agar pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampainya, baik secara verbal maupun nonverbal. Yang kedua ada komunikasi organisasional atau manajemen. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarki antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan kerja. Selanjutnya yang ketiga ada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi di berbagai kegiatan internal organisasi bisnis.
Keempat, komunikasi politik. Komunikasi politik dalam arti sempit adalah setiap bentuk penyampaian pesan baik dalam bentuk lambang-lambang maupun kata-kata tertulis dan terucap, ataupun dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu kekuasaan tertentu. Selanjutnya yang kelima ada komunikasi internasional. Komunikasi internasional merupakan komunikasi yang dilakukan antara komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan yang lebih luas. Yang keenam, komunikasi antar budaya. Menurut Stewart L. Tubbs, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Selanjutnya, yang ketujuh ada komunikasi pembangunan. Secara sederhana, pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai suatu kehendak dari suatu bangsa, dan komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial. Yang terakhir ada komunikasi tradisional. Secara umum, komunikasi tradisional adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat, sebelum kebudayaan tersentuh oleh teknologi modern. Media komunikasi tradisional yang digunakan untuk penyampaian pesan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kentongan, kulkul, wayang, beduk, dan lain sebagainya. Lalu materi terakhir di pembahasan ini ada konteks komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Komunikasi karya Hafidz Canggara, komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu atau proses komunikasi dengan diri sendiri. Contoh paling mudah adalah berpikir, melamun, dan berhayal saat mempertimbangkan suatu hal dengan mengambil keputusan secara individu. Yang kedua ada komunikasi interpersonal. Konteks komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara langsung. Contoh komunikasi interpersonal antara pasien dengan dokter, orang tua dan anak, kakak dan adik, guru dan siswa, serta dosen dengan mahasiswa. Yang ketiga ada komunikasi kelompok kecil, adalah konteks komunikasi yang terjalin antara sejumlah orang yang bekerja sama untuk meraih tujuan bersama. Contoh komunikasi kelompok kecil adalah ceramah, diskusi, rapat, perkuliahan, aktivitas pembelajaran, dan kerja kelompok. Selanjutnya yang keempat ada komunikasi organisasi. Konteks komunikasi organisasi lebih luas dibandingkan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi organisasi terdiri atas berbagai konteks komunikasi, mulai dari interpersonal hingga komunikasi depan publik. 5. Ada komunikasi publik. Komunikasi publik adalah penyebaran informasi dari satu orang ke banyak orang. Konteks komunikasi ini memperlihatkan proses penyampaian pesan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan halayak yang lebih besar. Selanjutnya ada komunikasi massa, adalah proses komunikasi yang berlangsung antara komunikator yang melembaga dengan halayak massal lewat alat bersifat mekanis seperti radio, televisi, koran, dan film. Contoh komunikasi massa dalam penyampaian berita di televisi dan penyampaian pesan lewat film. Dan yang terakhir ada komunikasi lintas budaya. Konteks komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang punya latar belakang budaya berbeda. Contohnya komunikasi lintas budaya adalah antara orang Jawa dengan Medan, serta komunikasi antara orang Indonesia dengan orang Amerika. Sekian pemaparan materi ilmu komunikasi dari saya. Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga dapat dipahami dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.